Shalom. Selamat datang beribadah. Saya undang makin berdiri. Kita akan puji selidiki aku. Apa
Sertai teman-teman kami yang belum sampai, Kau tibakan mereka dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Kau berkati juga ibadah ini dari awal, pertengahan hingga berakhiran. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tetap bangkit berdiri, kita akan pujian Yesus adalah kekuatanku. Hallelujah.
Yang bertugas saya persilakan, kita akan pujian Berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau berilah sekarang, Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik,
anak-anakmu, agar mereka sampai tempat ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Dan sekarang Tuhan, hamba ingin menyampaikan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi berkat bagi kami semua. Biarlah firman ini bertumbuh, tertanam dan berbuah di hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Sini saya akan membagikan firman Tuhan pada malam hari ini. Malam hari ini firman yang ingin saya sampaikan berjudul Kasih yang Sempurna. Kita sama-sama buka di dalam Perjanjian Baru 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi, ia lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat ke-8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Amin. Firman Tuhan. Di sini saya akan menjelaskan dulu pengertian kasih ya. Nah, kasih ini ada artinya secara umum kita sesama dan kasih menurut Alkitab. Jadi saya kasih penjelasan dulu untuk yang pengertian kasih secara umum. Nah, yang pertama, kasih adalah suatu perasaan, tetapi kasih ini beda dengan cinta. Kasih lebih bersifat rasa kepedulian seorang dengan yang lain tanpa ingin meminta imbalan atas apa yang telah dilakukan yang dikasihinya. Nah, kita biasanya, apalagi saya udah pernah sekolah ya. Nah, kita yang sekolah pun pasti yang disebut itu kasih agape, yang tidak menuntut balasan. Nah, ini sama ya dengan kasih agape. Nah, kasih ini dia lebih ke kepedulian kepada sesama kita. Nah, beda dengan cinta tadi ya. Nah, kalau cinta ini ya secara umum kita itu lawan jenis ya. Nah, kadang sama pacar, sama sayang, yang lebih bagusnya lagi seung. Nah, ada lagi satunya ini yang terbaru. Saya juga bingung, saya kan lihat scroll di TikTok kan, ada orang pacaran itu panggilannya seng. Seng itu kita semua tahu ya, seng itu buat apa. Biasanya kan buat atap rumah kita. Cuma saya bingung kenapa kalau lawan jenis, apalagi kalau pacaran yang panggilannya seng. Tapi ya saya pikir unik juga ya kalau pacaran panggilnya seng. Mungkin lebih romantis ya. Nah, itu kalau secara umum. Untuk pengertian perbedaan kasih dengan cinta itu beda ya. Nah, sekarang lanjut kasih menurut Alkitab. Nah, ini sama-sama kita buka di dalam kitab 1 Korintus, Perjanjian Baru juga. Korintus pasal 13
pasal 13 ayat 4. Cuma ini kita lebih bagusnya baca dari ayat 1 sampai 5 aja ya. Demikian firman Tuhan. Judulnya ya, judul perikopnya kasih. Ayat 1, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat 3, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ayat 4 ya, yang jadi fokus kita. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ya, yang pertama saya jelaskan sedikit, kasih itu sabar ya. Ya, sabar itu tidak mudah marah. Nah, kita semua tahu ya. Nah, kasih itu murah hati. Nah, tidak pelit, suka berbagi kepada sesama kita. Nah, murah hati, ia tidak cemburu. Nah, di saat kita melihat teman-teman kita, saudara kita di atas, kita mendukung. Nah, itu namanya ia tidak cemburu. Nah, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Nah, kita semua tahu ya itu. Ayat yang kelima, ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan ia tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, ini ya, jadi pengertian secara Alkitab tentang kasih di 1 Korintus pasal 3 ayat 4 ini ya. Kalau lebih bagus saudara bisa baca dari awal sampai akhir di ayat yang terakhir ya. Nah, selanjutnya, siapa tokoh yang bisa kita contoh? Nah, kita tidak usah jauh-jauh ya. Contoh Alkitab kasih itu Tuhan Yesus sendiri. Nah, Tuhan Yesus kurang apa sih kasihnya sama kita? Nah, sampai yang pertama Tuhan Yesus datang ke dunia, sampai ada ayatnya ya, kita semua hafal. Yohanes 13 ayat 6. Yohanes 3 ayat 16 ya. Keliru. Ya, di Perjanjian Baru ya, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, nah itu ayatnya. Nah, yang kedua, Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Nah, banyak ya contoh orang sakit di Alkitab itu. Nah, tapi saya ambil satu contoh saja. Nah, ini kita sama-sama buka di dalam Lukas. Lukas pasal 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Yuk, Lukas pasal 14 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Judul perikopnya lagi penyembuhan pada hari Sabat. Ayat yang pertama, pada suatu hari Sabat Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamati dia dengan seksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air, berdiri di hadapannya. Nah, jadi saya jelaskan sedikit ya. Ini penyakit busung air ini jarang ya kita dengar. Nah, saya ambil dari internet ya, saya cari tahu di internet. Nah, busung air itu kondisi medis berupa menumpuknya cairan berlebih di dalam rongga perut. Jadi di sini ya. Nah, di sini apa di sini? Itulah pokoknya. Nah, jadi
Lanjut, kondisi ini sering terjadi akibat sironis. Nah, nama lainnya penyakit hati. Nah, tapi bukan penyakit hati yang sakit hati, bukan. Ini hati yang sesungguhnya ya, hati yang di badan kita ini, bukan hati yang tersakiti ya, bukan ya. Nah, habis itu ada penyebabnya. Pertama tadi saya jelaskan sedikit ya, penyakit yang busuk air itu. Nah, habis itu lanjut lagi di ayat yang ketiga ya. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Ayat 4, mereka itu diam semuanya. Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur, meskipun pada hari Sabat? Ayat ke-6, mereka tidak sanggup membantahnya. Nah, jadi saya ada ambil poin ya di ayat 1-6 ini. Itu poin yang kedua tadi. Pertama yang penyakit itu, yang kedua kasih Tuhan tidak dibatasi oleh waktu. Nah, jadi biarpun pada waktu itu ya, hari Sabat itu tidak boleh menyembuhkan orang sakit, melakukan mujizat itu tidak boleh. Nah, tapi Tuhan menekankan di sini, kalau misalnya ini ya, anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur meskipun pada hari Sabat. Nah, berarti ini kasih Tuhan. Nah, Tuhan pun menunjukkan kuasanya pada hari Sabat, walaupun pada hari Sabat itu tidak diperbolehkan, tetapi Tuhan justru pada hari Sabat itu menunjukkan kuasanya. Nah, ini sudah 2 poin ya. Nah, kita lanjut lagi yang ketiga, Tuhan Yesus mengampuni perempuan berdosa. Nah, kita lihat ceritanya ya di dalam Lukas juga pasal 7. Lukas pasal 7 ayat yang sebentar ya. Lukas 7 kalau buka ya saya saudara. Nah, ini pasal 7 ayat 36 sampai ayat 48. Nanti saya ulangi, Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 48. Demikian firman Tuhan ya. Judul perikopnya, Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Ayat ke-36, seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli walam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa
itu, siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi ia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Ayat 45, engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Nah, yang 48 terakhir. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Sampai situ dulu ya. Nah, jadi ini cerita perempuan Tuhan Yesus mengampuni perempuan berdosa. Nah, mengampuni itu pun bentuk kasih. Nah, jadi Tuhan Yesus menjadi contoh kepada kita. Nah, mengampuni perempuan dosa itu termasuk kita juga memberikan kasih kepada orang lain. Yang keempat, nah kita semua tahu ya, itu pun hari besarnya dirayakan. Nah, Yesus disalibkan. Nah, itu bentuk kasih Tuhan yang besar sekali ya buat kita, sampai kita bisa hidup hari ini. Itu semua karena Tuhan Yesus mati buat kita. Nah, itu ya. Nah, poin yang selanjutnya, ini sampai kapan Tuhan mengasihi kita? Itu jadi pertanyaan kita ya. Sampai kapan sih Tuhan mengasihi kita? Nah, pokoknya Tuhan mengasihi kita seumur hidup kita. Kita hidup ini, seumur hidup kita itu Tuhan mengasihi kita. Nah, termasuk Tuhan masih memberikan nafas kepada kita. Nah, kalau Tuhan tidak mengasihi kita, apakah kita masih ada di tempat ini? Kan tidak mungkin ya saudara. Sampai kita ada di tempat ini, kita sampai di tempat ini selamat, tidak mengalami gangguannya seperti ya kecelakaan gitu, tidak ya saudara. Nah, itu bentuk kasih Tuhan kepada kita. Perlindungannya itu nyata sekali dalam kehidupan kita. Selanjutnya, kapan saja, nah ini ke kita ya, kapan saja kita harus memberi kasih atau mengasihi kepada orang lain. Nah, itu setiap waktu ya. Nah, kita meneladani Tuhan Yesus. Nah, karena Tuhan Yesus itu ya kasih itu sendiri. Nah, jadi kita ambil teladan Tuhan itu, kita terapkan dalam kehidupan kita. Pokoknya setiap waktu kita harus menunjukkan kasih itu, memberikan kasih itu, pertama kepada Tuhan, nah yang kedua kepada sesama kita. Itu ya. Nah, ada pertanyaan lagi selanjutnya ya. Mengapa kita harus memiliki kasih? Nah, saya jelaskan ya. Yang pertama, karena kita semua orang yang percaya ya sama Tuhan. Nah, percaya sama Yesus wajib memiliki kasih. Karena itu tadi ya saudara, Tuhan itu adalah kasih itu sendiri. Nah, kalau kita tidak mempunyai kasih, kita sesama kita tidak mengasihi, berarti itu sama saja kita tidak mengenal Tuhan itu. Nah, itu ya. Justru poin yang kedua, karena itu adalah perintah Tuhan. Nah, jadi mengasihi itu, kita memberi kasih itu adalah perintah Allah. Nah, kita buka di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 13
34. Nah, kita baca sama-sama ya. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberi perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah, kalau di sini ya kata-katanya harus saling mengasihi, berarti itu wajib ya bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan, kita mengasihi. Bukan hanya sesama kita, sesama seiman kita ya, tetapi orang di luar sana yang berbeda keyakinan dengan kita harus juga mengasihi mereka ya. Nah, agar kasih kita tertuju ya, kayak apa ya? Jelasnya pokoknya kasih kita itu terlihatlah dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, ya. Poin selanjutnya, mengapa kita harus memiliki kasih? Nah, karena itu adalah hukum yang terutama. Nah, kita buka lagi di dalam Markus, Perjanjian Baru, Injil Markus, pasal 12. Markus pasal 12 ayat yang ke-30 sampai 31 ini ya. Cuma kita bagusnya baca dari awal saja. Nah, judul perikopnya hukum yang terutama. Ayat 28 kita mulai dari atas ya. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Ayat 29, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah ini ya, ayat 30 sampai 31 kita baca. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah jadi di ayat 30 ini tertuju kepada Tuhan ya. Kita mengasihi Tuhan. Nah itu hukum yang terutama. Nah, kita lanjut ayat 31. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Nah, jadi yang Tuhan tekankan di sini ya, ada dua hukum. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu, itu yang hukum paling utama, terutama ya. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, mengasihi sesama manusia ini tidak kita yang hanya seiman saja ya, tetapi yang tidak seiman pun, beda kepercayaan pun, kita harus saling mengasihi. Nah itu ya. Nah itu 3 poin mengapa kita harus memiliki kasih. Nah kita lanjut ke poin yang selanjutnya. Bagaimana cara kita mengasihi Tuhan? Nah kan kita sudah panjang lebar ya menjelaskan tentang kasih itu. Nah sekarang kita ke poin bagaimana cara kita mengasihi Tuhan. Nah ini kita baca di dalam kitab Matius ya, pasal yang 22. Matius 22 ayat yang ke-37. Matius pasal 22 ayat 37. Nah, demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu.
Markus itu kita Markus sama ya, kasihilah Tuhan Allahmu ini sama isinya. Nah, contohnya yang bisa cara kita mengaplikasikannya, yang pertama melalui pujian dan penyembahan. Nah, itu poin yang pertama ya, kayak saudara kita ya Hani tadi. Nah, cara Hani mengasihi Tuhan, nah dia memberikan pujian dan penyembahannya kepada Tuhan. Nah, kita juga mengikuti, kita jadi jemaat. Nah, kita juga mengikuti. Nah, Hani ini membawa kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Nah, ini ada juga contohnya di dalam Alkitab ya. Ini ada tokoh. Nah, tokoh yang sering kita dengar ya itu Daud. Nah, Daud itu, banyak, jadi kitab Mazmur itu nyanyiannya itu banyak sekali, itu isinya paling banyak di Alkitab itu kitab Mazmur. Nah, itu adalah nyanyian Daud. Nah, nyanyian Daud untuk dia memberi pujian dan penyembahannya kepada Tuhan. Nah, itu juga bentuk kasih kita kepada Tuhan. Nah, poin yang pertama ya. Nah, poin yang kedua, mengasihi Tuhan dengan menaati perintah dan melakukan kehendak-Nya. Ini ada saya tulis lagi ya. Tuhan Yesus menyampaikan bahwa perintah kedua setelah mengasihi Tuhan tadi ya, setelah mengasihi Tuhan adalah mengasihi orang lain. Nah, ukuran kita mengasihi orang lain adalah sama besarnya seperti kita mengasihi diri sendiri. Jelas ya, tadi itu penjelasannya. Nah, saya tidak usah menjelaskan banyak lebar ya, pasti saudara semua paham dengan maksud ayat itu. Nah, setelah itu, kita mungkin kita bisa benar-benar mengasihi Tuhan tanpa mengasihi orang lain. Nah, jadi yang kita di sini menerapkan kita mengasihi ke sesama kita. Nah, sini tidak mungkin kita bisa benar-benar mengasihi Tuhan tanpa mengasihi orang lain. Nah, jadi Tuhan itu melihat kehidupan kita. Apakah kita mengasihi juga kepada orang lain? Nah, itu juga Tuhan lihat ya di dalam kehidupan kita. Nah, poin yang ketiga, mengasihi Tuhan berarti selalu ingin dekat dengan Tuhan. Nah, bentuk kita mengasihi Tuhan itu pasti kita mau dekat terus dengan Tuhan. Tidak mungkin kita mengasihi Tuhan, kita malah menjauh. Nah, tuh saya mencatat di sini, jika kita mengasihi Tuhan, kita akan seperti Betania, seperti Maria dari Betania yang duduk di kaki Yesus mendengarkan dia. Nah, jadi dia mendengarkan Tuhan berbicara ya. Nah, itu khotbah minggu kemarin khotbah pemuda kita. Nah, Maria ini dari Betania. Nah, dia duduk di kaki Yesus mendengarkan dia berbicara. Nah, itu contohnya. Nah, ya kita ya. Lanjut, jika kita mengasihi Tuhan, maka kita akan selalu rindu dan haus merenungkan dan memahami setiap isi hati Tuhan. Nah, di mana kita tahu isi hati Tuhan itu? Pastinya kita membaca firman Tuhan itu sendiri. Nah, dengan membaca Alkitab itu, kita tahu isi hati Tuhan itu apa. Nah, itu ya. Nah, poinnya selanjutnya lagi ya. Nah, mengasihi Tuhan berarti mengutamakan Dia. Nah, mengutamakan Tuhan ya dari kepentingan kita yang lain. Nah, itu bentuk kita mengasihi Tuhan berarti kita mengutamakan Tuhan. Nah, saya catat di sini, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal berarti menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama. Nah, itu ya tadi. Saat kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, maka hal-hal lain yang bersifat duniawi tidak akan mudah mempengaruhi hidup kita. Nah, jadi kita itu kalau kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, ada seperti rem
isian nasihat-nasihat. Amsal pasal 3 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Sebagai untuk kita semua. Ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat 6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Nah, itu yang jelas ya, di firman Tuhan juga ada ayatnya. Nah, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Tentang bagaimana cara kita mengasihi Tuhan, sampai situ ya. Nah, ini pertanyaan yang lain. Bagaimana kita menunjukkan kasih yang sempurna? Nah, seperti judul kelompok saya tadi ya, kasih yang sempurna. Nah, bagaimana cara kita menunjukkannya? Nah, sini ada saya catat. Nah, kasih yang sempurna datang dari Tuhan. Nah, jadi tidak ada kasih yang sempurna lagi kecuali Tuhan kita. Nah, Tuhan kita itu yang memberikan kasih kepada kita, itu sangat besar dan tidak ada yang bisa menyainginya. Nah, itu. Nah, Alkitab mengajarkan kita bahwa Tuhan sendiri adalah kasih. Nah, kita sudah baca ya tadi, Tuhan itu adalah kasih. Nah, ini berarti kasih yang sempurna bisa ditemukan dalam karakter dan sifatnya. Nah, sifatnya ini sifat Tuhan ya. Jika kita ingin mengenal kasih tersebut, maka kita harus mengenal siapa Tuhan itu. Nah, saya tadi sudah jelaskan ya tentang kasih itu. Nah, ini mengulang lagi ya. Poin selanjutnya, bagaimana kita menunjukkan kasih yang sempurna? Dengan kasih agape tadi ya. Nah, agape ini termasuk kasih yang sempurna juga, dan itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Nah, pokoknya sehari-hari, bukan sehari-hari saja, setiap waktu kita harus melakukannya. Nah, ini saya ada terus penjelasan ya. Kasih yang sempurna juga dapat diartikan sebagai kasih yang hidup, yang terwujud dalam tindakan nyata dan yang diterima oleh Allah melalui perbuatan kita kepada sesama. Nah, ini ya, saya ada catat penjelasannya. Nah, yang bisa kita terapkan, nah ini termasuk kasih agape ya. Nah, contoh-contohnya yang pertama, itu tadi sudah kita baca. Yang pertama sabar, yang kedua murah hati, yang ketiga tidak cemburu, yang keempat tidak memegahkan diri dan tidak sombong, yang kelima tidak melakukan yang tidak sopan, yang keenam tidak mencari keuntungan diri sendiri, nomor 7 tidak pemarah, dan yang ke-8 tidak menghitung kesalahan. Nah, itu kita sudah baca semua ya, tadi ada ayatnya. Nah, itu dia. Nah, jadi itu penjelasan tentang kasih ya. Menurut secara umum tadi sudah saya jelaskan. Habis itu kita banyak menjelaskan secara Alkitabnya. Nah, karena itu yang kita perlukan, yang secara Alkitabnya itu yang kita perlukan untuk kehidupan kita ke depan nanti. Nah, sampai situ. Nah, saya ada buat kesimpulan ya, saudara, dari khotbah saya pada malam hari ini. Kesimpulannya ialah kita harus memiliki kasih yang sempurna itu di dalam kehidupan kita. Dan cara kita mengenal kasih itu, kenalilah Tuhan kita dulu. Nah, karena Tuhan kita itu tadi adalah kasih itu sendiri. Nah, disitulah kita bisa mengenali apa itu kasih yang sesungguhnya dan yang murni. Nah, amin buat firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Dan ini firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Nah, saya undang kita semua, kita berdoa sama-sama. Setelah kita membaca firman Tuhan ini, kita berdoa. Marilah kita berdoa. Tuhan, saat ini kami kembali datang kepadamu Tuhan. Betapa kami bersyukur, betapa kami berterima kasih karena betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami.
Dan berkatilah kami semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Dan Tuhanlah yang mengisi hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu sepanjang malam hari ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Kakak Agus. Baik, puji nama Tuhan, kita sudah diberkati firman Tuhan pada malam hari ini. Untuk umat kita bisa dilihat di grup untuk petugas-petugasnya, kemudian iuran jangan lupa sementara di Desember kita akan beli seragam 10.000 per bulan sampai Desember berarti 120.000. Demikian dapat saya sampaikan. Kembali kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah menyertai ibadah kami dari awal hingga akhir, dan kami percaya Engkau mendengar setiap pujian dan penyembahan kami, bahkan Kau memberkati kami firman-Mu pada malam hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih, dan kami berdoa untuk setiap kami yang hadir maupun yang tidak hadir pada malam hari ini. Engkau memberkati kami semua, baik yang melayani maupun yang belum melayani pada hari ini. Engkau berkati kami semua. Engkau berkati kami dalam sekolah dan kuliah kami, memberkati dalam usaha dan pekerjaan kami, memberkati kami dan keluarga dan pelayanan kami. Engkau tambahkan setiap kami hikmat karunia yang ada padamu, sehingga kami semakin hari semakin boleh memberkati orang-orang yang mengenal kami, bahkan hidup kami menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Sebentar kami akan berpulang satu dengan yang lain, kami percaya penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna atas setiap kami. Engkau menuntun menjagai kami hingga sampai tempat tujuan kami selamat, dan kami boleh dikumpulkan kembali di tempat ini dengan saudara-saudara seiman kami untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan.